Salam kenal, saya Danang Dwi Jokangko, dosen tetap pada program studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi. Saya senang sekali dapat menjadi dosen di sini karena sesuai dengan latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja saya sebelumnya. Sebelum bergabung menjadi dosen di Universitas Yarsi pada tahun 2019, saya bekerja sebagai dokumen controller pada sebuah perusahaan tambang, kemudian menjadi pustakawan dan koordinator perpustakaan pada beberapa perpustakaan perguruan tinggi swasta yang ada di Jakarta. Pencapaian saya pada saat itu adalah meraih predikat pustakawan terbaik pertama di tingkat Provinsi DKI Jakarta dan peringkat kedua di tingkat nasional dalam ajang Indonesia Academic Library Award yang diselenggarakan oleh Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia pada tahun 2018. Awalnya saya mengira tidak akan kesulitan untuk berkarir sebagai dosen karena telah terbiasa melakukan kegiatan tridharma selama berkarir sebagai pustakawan. Saya rutin menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan dan seminar, baik di tingkat regional maupun nasional. Rutin menerbitkan publikasi ilmiah, baik bentuk jurnal dan proceeding di tingkat nasional maupun internasional, serta aktif dalam kepengurusan Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia, dan menjadi koordinator komunitas pengguna aplikasi otomasi perpustakaan berbasis open source Senayan Library Management System di DKI Jakarta. Namun setelah menjalani sebagai dosen, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan sebelumnya. Salah satu tugas yang cukup menantang bagi saya sebagai dosen baru saat itu adalah mengembangkan dan menerapkan rencana pembelajaran semester atau RPS. Beruntung Universitas Yarsi menyediakan support sistem yang baik melalui program peningkatan kualitas pembelajaran atau PELITA yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Yarsi pada tahun 2020. Saya dan rekan-rekan dosen yang terpilih belajar dan berinovasi dalam pengembangan RPS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata kuliah masing-masing. Hasil kegiatan ini bahkan dipresentasikan pada seluruh rekan dosen di Universitas Yarsi melalui sebuah kegiatan webinar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan menjadi bidang saya, yaitu mata kuliah otomasi perpustakaan. Mata kuliah ini memiliki kode KK150360022. Bobot mata kuliah ini ada 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa pada tingkat semester 4 yang terdiri dari 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan materi dan 1 pertemuan untuk presentasi atau monitoring, perkembangan proyek, dan 1 pertemuan untuk evaluasi hasil proyek. Mata kuliah ini memperkenalkan dan mengajarkan kepada mahasiswa kemampuan dan pengetahuan dasar serta perkembangan teknologi otomasi di perpustakaan. Mahasiswa diharapkan mampu untuk menyeleksi dan mengimplementasikan sistem otomasi perpustakaan terintegrasi serta menyusun dokumen pendukung untuk pengadaan barang atau jasa dalam kegiatan otomasi perpustakaan. Kemampuan otomasi perpustakaan ini akan diperlukan oleh seluruh lulusan yang akan berkarir di bidang perpustakaan, termasuk saat mengikuti kegiatan KKN, magang, dan skripsi. Pembahasan dalam mata kuliah ini yang pertama, perkembangan hardware, software, dan teknologi terkait dengan otomasi perpustakaan. Yang kedua, konsep dasar otomasi, jenis-jenisnya, serta perannya di perpustakaan. Yang ketiga, ada evaluasi dan pemilihan sistem otomasi perpustakaan, fitur tambahan, serta perangkat kerasnya. Yang keempat, perencanaan dan penganggaran kegiatan implementasi otomasi perpustakaan. Yang kelima, request for proposal atau RFP, kemudian dokumen, proposal, dan kontrak. Yang terakhir, implementasi ILS di perpustakaan. Mata kuliah ini dirancang dengan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang terintegrasi dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang diampu oleh dosen melalui proyek-proyek otomatisasi perpustakaan atau taman bacaan yang menjadi mitra. Hal ini memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam kegiatan belajarnya. Luaran yang dihasilkan dalam mata kuliah ini antara lain: yang pertama, dokumen pendukung untuk pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan otomasi perpustakaan.
Dan yang kedua, tersedianya sistem otomasi perpustakaan terintegrasi itu sendiri untuk perpustakaan atau taman bacaan masyarakat yang menjadi mitra. Mata kuliah ini terkait dengan CPL 1, CPL 4, CPL 8, dan CPL 14. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu mengevaluasi aplikasi yang digunakan dalam kegiatan otomasi perpustakaan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menyeleksi sistem otomasi perpustakaan terintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun dokumen rencana strategis perpustakaan, rencana teknologi perpustakaan, request for proposal, dan proposal ILS sederhana. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem otomasi perpustakaan terintegrasi. Ada 3 komponen proses pembelajaran yang saya gunakan: delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, saya menyampaikan RPS dan memberikan materi yang dapat diunduh oleh mahasiswa pada LMS, yaitu layar.trc.ac.id, dan menyampaikan secara tatap muka ataupun tatap maya untuk mendukung fleksibilitas pembelajaran berbasis proyek. Untuk membantu pemahaman mahasiswa, materi disediakan dalam media pembelajaran teks digital, video, maupun sumber-sumber eksternal terkait topik pembelajaran ini. Dalam interaction, mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah seperti diskusi, tanya jawab, refleksi bersama, konsultasi, dan troubleshooting. Interaksi ini dapat dilakukan secara luring di kelas ataupun daring melalui grup komunikasi mata kuliah seperti Telegram dan forum pada Learning Management System. Pada asesmen, sistem penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini terdiri dari asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan melalui pengisian perkembangan proyek setiap minggunya, kuis, tugas kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan yang sesuai dengan RPS untuk menilai proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan melalui hasil proyek untuk penilaian akhir. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini ada berupa hasil publikasi pengabdian kepada masyarakat, serta penelitian karya saya sendiri, serta buku referensi karya ahli lainnya baik dalam maupun luar negeri. Berikut ini adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah otomasi perpustakaan dengan materi pertemuan ke-12, yaitu implementasi ILS di perpustakaan. Assalamualaikum. Oke, ini isi absennya dulu ya. Ya, hari ini kita akan lanjut. Ini kelas otomasi perpustakaan kan? Iya, Pak. Kita akan lanjut mata kuliah otomasi perpustakaan. Teman-teman bisa buka dulu LMS-nya, layar.trc.ac.id. Kemudian kita juga akan praktik nanti. Untuk praktiknya kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita sudah sampai masuk pada implementasi Integrated Library System atau otomasi perpustakaan. Ya. Sebelum kita mulai, untuk pertemuan 12 saya nanti akan coba refresh dulu pengetahuan teman-teman di pertemuan kemarin. Ya. Kita sudah berhasil menyiapkan dokumen untuk pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini adalah Integrated Library System. Jadi kita sudah membuat rencana strategis perpustakaan, rencana teknologi perpustakaan, kemudian kita membuat request for proposal untuk pengadaan, kemudian kita juga sudah bermain peran untuk vendor nanti membuat
proposal, ya, proposal yang menjawab RFP yang diterbitkan oleh perpustakaan, dan tentunya setelah proposal diterima oleh perpustakaan, di situ ada fase pemilihan dan penetapan pemenang dari tender pengadaan tersebut. Teman-teman sudah berhasil membuat itu semua dan dikumpulkan menjadi tugas dan proyek. Jadi teman-teman nanti untuk tugas akhir tentunya kita berencana untuk membantu mitra, ya, perpustakaan atau taman bacaan dalam hal ini. Nanti akan kita analisis kebutuhannya, kemudian kita buatkan perencanaannya, ya. Kemudian kita bantu untuk implementasi sistem otomasinya atau integrated library systemnya, ya. Nah, ini kita sudah masuk ke tahapan implementasi otomasi perpustakaan. Ya, harapannya nanti teman-teman memang bisa paham tentang konsep otomasi perpustakaan, kemudian bisa mengelola perpustakaan dengan sistem otomasi yang akan kita gunakan itu sistem otomasi SLIMS. Teman-teman bisa download di slims.web.id. Oke. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Silakan. Saya ingin bertanya mengenai tampilan dari SLIMS ini, Bapak. Ya. Apakah tampilan atau UI UX-nya itu bisa kita custom atau bisa kita sesuaikan sesuai mau kita, atau memang sudah fix seperti itu, Bapak? Baik. Ada hasil penelitian bahwa tampilan website itu mempengaruhi persepsi citra terhadap organisasi atau perusahaan yang memiliki website tersebut. Maka pertanyaannya, ini bisa nggak kita ubah-ubah? Ya, ada beberapa sumber belajar yang bisa kalian pelajari nanti. Untuk jawaban singkatnya, bisa, aplikasi ini bisa kita modifikasi tampilannya, baik itu secara sederhana maupun rubah total. Ya, untuk perubahan total, teman-teman bisa membaca hasil tesis saya. Itu membahas bagaimana meredesign aplikasi yang sebenarnya menggunakan Slim, di-redesign ke tampilan yang baru. Tapi sebelum itu harus ada analisis usability testing sama UX testing juga, ya. Di sini kalau usability testingnya teman-teman bisa mengacu sumber penelitian saya dan kakak tingkat kalian, ya, tentang usability. Ini kita perlu ukur dulu apakah tampilan yang sekarang sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari organisasi tersebut. Nanti kalau ada yang kurang di mana, itu akan ketahuan dari hasil analisis ini, ya. Ini ada beberapa penelitian yang bisa teman-teman rujuk. Ini ada Kak Indira, ya, ini angkatan 2018. Kemudian ada juga ini Kak Safira Almaida, ini angkatan 2016, ya. Ini hasil penelitian saya dengan mahasiswa terbitannya. Nah, secara teknisnya seperti apa? Nanti
Untuk yang sederhana kita bisa ubah logo seperti ini, nama, kemudian header, kemudian efek-efek yang ada di dalam slimnya. Berarti kita harus masuk ke halaman mana dulu untuk mengubah aplikasi halaman tampilan halaman depannya. Berarti kita harus masuk ke halaman pustakawan ya. Nanti ada di sistem, di menu sistem. Masuknya seperti ini. Ini contoh hasil implementasi Slim di Desa Mandala Mekar. Kebetulan Desa Mandala Mekar punya perpustakaan, ingin dibuatkan perpustakaan desa, maka YRC membantu dan menjadi mitra, kemudian kita buatkan kegiatan pengabdian masyarakat di sini ya. Kita login dulu seperti ini caranya. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Oke. Nah, sampai sini teman-teman bisa coba dulu untuk akses ke halaman sistemnya. Ya, ke halaman sistemnya. Boleh kita coba pakai aplikasi yang terinstall di lokal pada laptop masing-masing. Coba ke sini. Oke. Ini teman-teman bisa coba login dulu. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa ini ya, angkat tangan aja kalau misalnya ini, biar saya bantu. Ada yang masih kesulitan atau belum bisa login? Ada yang mau ini? Atau kita mau coba pakai yang @mandala yang sudah online? Ada yang tadi troubleshootingnya diselesaikan atau
Ada teknik baru yang belum diketahui tadinya. Ada apa aja? Tadi kita udah belajar apa aja? Games, instalasi, kemudian desain, kemudian sistem untuk desain, ya kita sudah sampai. Baik, mudah-mudahan ini nanti bisa diimplementasikan dalam proyek akhir. Kalau nanti di dalam kegiatan proyek ada kendala, kalian bisa konsultasikan di grup Telegram yang kita miliki. Ya, nanti ada saya dan ada asisten dosen, kakak kelas kalian yang akan membantu menjawab dan memberikan solusi ya dari permasalahan coding atau pengerjaan proyek akhir. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video proses pembelajaran pada mata kuliah otomasi perpustakaan pada program studi perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi. Video ini dibuat dan digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen yang sedang saya jalani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.